Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri dengan jumlah peserta didik baru ini? Ya, tapi itu kemarin kita sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, kita ini kan yang menjadi crowded ini karena masih sebagian masyarakat menganggap ada sekolah unggulan, Pak. 1, 3, 6, kemudian 17, dan beberapa sekolah yang lain yang dianggap ini sekolah unggulan. Akibatnya orang tua, wali, murid berbondong-bondong untuk mendaftarkan anaknya ke sana kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, kita kembali hadir di Kalturo Official Podcast dalam sebuah perbincangan yang tidak hanya aktual, tetapi juga menyentuh langsung kepentingan publik. Hari ini, kita akan membahas isu yang sedang menjadi perhatian bersama, khususnya terkait kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, menariknya pembahasan ini tidak berdiri sendiri. Kita tahu Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan baru saja menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Capil, Dinas Sosial, Ombudsman, hingga Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan. Rapat ini menjadi penting karena berkaca dari berbagai persoalan SPMB di tahun-tahun sebelumnya, mulai dari polemik zonasi, validasi data kependudukan, hingga potensi ketimpangan akses pendidikan yang masih menjadi catatan serius yang perlu dibenahi secara sistematis. Nah, untuk mengupas lebih dalam, kita sudah bersama narasumber yang sangat kompeten. Telah hadir di tengah kita Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Alwis Gani SEME, serta Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel, Bapak Haji David Hadrianto Aljupri SHMH. Kita akan menggali bagaimana hasil RDP tersebut, apa saja poin krusial yang menjadi sorotan, serta sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam memastikan SPMB 2026 berjalan lebih transparan, adil, dan akuntabel. Harapannya diskusi ini tidak hanya menjadi ruang klarifikasi, tetapi juga menjadi sarana kontrol publik agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya para calon peserta didik dan orang tua yang akan terlibat langsung dalam proses ini. Karena pada akhirnya kualitas sistem pendidikan kita sangat ditentukan oleh seberapa baik tata kelola di tahap awal penerimaan itu sendiri. Baik, kita akan langsung masuk ke pembicaraan inti. Tetap bersama kami di Kalturo Official Podcast. Pertama, bagaimana Komisi 5 DPRD Sumsel melihat kesiapan pelaksanaan SPMB tahun 2026, khususnya dalam mengantisipasi permasalahan yang sering timbul pada tahun-tahun sebelumnya? Baik, kami dalam mengantisipasi permasalahan yang timbul tahun sebelumnya itu mengadakan RDP dengan Dinas Pendidikan, antara lain membahas dan mengevaluasi apa-apa yang terjadi pada tahun lalu. Misalnya kami juga mengundang KKP Kota Palembang untuk menentukan KTP persyaratan domisili. Kemudian kami juga mengundang Dinas Sosial dan mereka menentukan untuk jalur afirmasi. Jadi sudah satu pintu, namanya ada DTC, Data Sosial Ekonomi Nasional. Jadi dari situ patokannya. Kemudian kami juga mengundang Biro Hukum, kami juga mengundang Ombudsman. Dalam rangka kita menyatukan kesamaan sehingga persoalan-persoalan yang terjadi pada masa lalu itu tidak terjadi lagi.
Misalnya, kalau di periode lalu itu ada tes potensi akademik nanti, TPA. Nah, TPA itu kalau periode lalu kan dilaksanakan oleh masing-masing sekolah. Nah, tahun ini kita meminta pelaksanaan TPA itu dilakukan serentak dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan satu aplikasi. Jadi sekolah tidak menentukan siapa yang lulus, siapa yang tidak, tapi aplikasi yang menentukan siapa yang lulus, siapa yang tidak. Nah, tes potensi akademik itu masuk di klaster jalur prestasi. Nah, jadi jalur prestasi itu kan ada 35% tuh. 35% itu terdiri dari 5% untuk jalur TKA yang dari SMP, dan TKA kan sekarang Dinas Pendidikan kan setiap tahun mengadakan TKA di tingkat SMP untuk masuk SMA, untuk mengukur kemampuan akademik siswa di SMP untuk menuju SMA. Itu 5% diambil. Kemudian 5% lagi dari jalur prestasi non akademik. Misalnya dia punya sertifikat olahraga, PON, sertifikat kesenian, ketua OSIS, ketua pramuka, dan seterusnya, itu 5%. 20%-nya itu baru dilakukan TPA, namanya tes potensi akademik di masing-masing sekolah. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau ada di setiap jalur itu yang tidak memenuhi kuota? Kemarin kita bahas pada kita bahas bagaimana kalau tidak memenuhi kuota, akan dialihkan kemana jalur itu. Nah, itu kemarin juga sudah kita bahas bersama-sama. Saya kira begini, Adinda. Semua kelemahan-kelemahan masa lalu, bahkan pada pilihnya membahas 3 tahun yang lalu. Dari yang kredit agak sedikit berkurang, tahun berikutnya, tahun kemarin agak banyak sedikit berkurang. Nah, tahun ini kita berharap pengurangannya sudah lebih banyak, karena pada kan sudah lama di Komisi 5. Kalau saya baru menemui 1 kali tahun kemarin. Ya, jadi saya kira kami Komisi 5 ini tidak tinggal diam, makanya kami memanggil Dinas Pendidikan dan terkait supaya kita satu suara untuk, termasuk inspektorat kita panggil untuk benar-benar yang diterima di sekolah-sekolah negeri itu betul-betul yang berhak untuk masuk di sekolah negeri dengan aturan yang sudah diterbitkan oleh Pak Gubernur melalui Pergub nomor 136, kemudian Permen, turunan dari Permen nomor 3 tahun 2025. Saya kira itu tidak. Ya, oke. Tadi Pak Ketua sempat menanya dengan saya soal zonasi. Ya. Sekarang bagaimana evaluasi dari Komisi 5 sendiri terkait sistem zonasi ini yang sering menuai polemik? Sebenarnya jalur zonasi ini kan kita kenal dengan istilah domisili. Ya. Nah, makanya yang pertama sekali di dalam bentuk yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur itu, memang kita sudah menentukan bahwa jalur domisili. Nah, yang jadi permasalahan kita, kadang-kadang benar yang disampaikan awal tadi oleh Pak Ketua juga, kenapa kita capil dari Kota Palembang kita undang? Nah, ini manipulasi terhadap data kependudukan yang jadi masalah. Makanya dari awal-awal kita minta nanti capil Kota Palembang dalam hal ini harus juga bekerja sama. Yang pertama, kita menekankan bahwa yang dimaksud domisili itu adalah diperuntukkan untuk calon murid yang berdomisili sesuai dengan kakak awal. Nah, jangan lagi ada nanti lobby-lobby politik, lobby-lobby keluarga terhadap perubahan daripada domisili. Kenapa saya bilang seperti ini? Kemarin juga kita menemukan dari rapat kita kemarin Pak Ketua, ternyata memang dasar daripada akar permasalahan ini banyaknya kakak-kakak baru yang timbul mendekati SPMB ini. Nah, ini menjadi perhatian kita dari tahun 2023, 2024, 2025. Kita harap di tahun 2026 ini tidak ada masalah lagi. Dan kita juga menjaga jangan sampai jalur domisili ini kita adu dengan prestasi lagi, peningkatan nilainya. Karena ada nilai-nilai itu sendiri, kita utamakan masalah domisili. Nah, ini bisa ditunjukkan dari kakak maupun dari raport ataupun dari data siswa tersebut pada saat menempuh SMP. Ya. Terus lagi, bagaimana kesiapan sistem digital untuk
PSBB 2020 ini, karena itu untuk mengantisipasi server down dan tidak kesesuaian data. Itu bagaimana antisipasi? Kita mengakui ini salah satu juga pembahasan kita waktu dengan tempat dalam RDV untuk mencapai yang sempurna. Saya rasa untuk 2026 belum saya jamin. Kenapa? Karena kita masih menggunakan aplikasi yang tidak terhitung dalam aplikasi yang benar-benar berkompeten. Nah, kita pinginnya belajar dengan daerah-daerah yang sudah maju lebih dahulu menggunakan aplikasi yang bekerja sama komputer, contoh di DIY, Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, kita berharap nanti ke depan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena untuk tahun 2026 ini sistem penerimaan kita kan masih antara face to face, antara orang tua siswa masih bertemu dengan pihak sekolah. Kita mengharapkan ke depan tidak seperti itu lagi. Nah, jaminan kita kemarin sudah ditanyakan oleh pimpinan kita, Ketua Komisi 5, untuk keamanan daripada server tersebut. Nah, kita akan mengawasi secara ketat. Saya ulangi lagi, untuk menuju kesempurnaan kita menganggap perlu sempurna. Tapi kami sebagai lembaga DPRD dalam hal ini salah satu tugas kami pengawasan dan juga penekanan, kami akan menekankan untuk dalam arti memang aplikasi ini bekerja yang semaksimal mungkin. Ya, karena itu jadi problem juga. Betul. Nah, kalau boleh saya tambahkan, karena kemarin Pak Ketua ya, kita juga melihat di daerah lain, ternyata di daerah lain itu benar antara wali murid dengan siswanya itu tidak ketemu dengan sekolah, karena semuanya diselesaikan melalui aplikasi. Kita pinginnya seperti itu. Apalagi karena kemarin kita juga berharap dari kembali lagi zonasi domisili itu sistem jaraknya diukur dari udara ya, bukan lagi berdasarkan jalan. Kalau jalan kan bisa saja berkelok-kelok. Nah, tapi kalau dari udara kita ambil dari titik rumah kakak ke sekolah itu berapa jaraknya. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri dengan jumlah peserta didik baru ini? Ya, tapi itu kemarin kita sudah sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, kita ini kan yang menjadi crowded ini karena masih sebagian masyarakat menganggap ada sekolah unggulan, Pak. 1, 3, 6, kemudian 17, dan beberapa sekolah yang lain yang dianggap ini sekolah unggulan. Akibatnya orang tua, wali, murid berbondong-bondong untuk mendaftarkan anaknya ke sana kan. Nah, kemarin kami sudah sarankan di aplikasi dibuat pilihan, Pak. Pilihan, misalnya pilihan 1 adalah SMA Negeri 1, tapi ada pilihan 2 dan pilihan 3. Jadi ketika dia tidak diterima di SMA Negeri 1 dengan semua kategori yang dia ikuti, dia boleh bergeser ke SMA 10 misalnya diterima, di SMA berapa. Nah, ini harus terkoneksi. Dan ada pilihan SMA swasta. Inginnya kita seperti itu. Nah, SMA swasta yang nantinya dari situ kita bisa data anak-anak orang yang memang tidak mampu membayar SPP itu yang disubsidi oleh pemerintah daerah, Pak. Melalui arahnya ke sana melalui PSB, program sekolah berkeadilan. Saya kira begitu, karena sekarang kan program sekolah berkeadilan kita ini masih ditujukan kepada sekolah, bos untuk sekolah, bukan untuk siswa. Nah, ke depan itu kami Komisi 5 berbincang-bincang dengan kawan-kawan bagaimana kalau ini kita arahkan memang untuk siswa yang tidak mampu dan ingin sekolah di swasta. Ya, ingin sekolah di swasta itu yang betul-betul tidak mencapai itu. Jadi daya tampung yang persoalan buat kita, Pak. Yang keluar itu lebih kurang 35.000, daya tampung kita sekitar 18.000 untuk negeri ya. Nah, kalau ditambah swasta bersisa sekitar 3-4 ribu. Nah, ditambah swasta bersisa sampai 3-4 ribu kan, jadi 28 ribu ya, dari 32 ribu. Ya, dari 28 ribu. Nah, terus lagi ini ada masih penyakit lama ini, Pak. Bagaimana strategi pencegahan terhadap indikasi penyimpangan ini, termasuk ya praktik titipan atau manipulasi data dan lain sebagainya sebelum proses SPM ini? Ya, kalau manipulasi data kan udah kita cegah dari awal.
Malah Pak Ketua ini paling sering sekali menekan kepada Capil jangan sampai mereka bermain-main dengan data. Nah, kita juga minta perhatian juga dari Ormas, dari kalangan pers juga, wartawan, itu sama-sama memberikan masukan. Apalagi Pak Ketua selesai DP kemarin sudah menjanjikan kita membuka posko pengaduan di Komisi 5 ini, dalam arti kita untuk mengawasi secara langsung. Karena mohon maaf, Oh, kita ada nanti dirikan posko. ya, karena kami ini kan cuma 16 orang. Tidak mungkin jangkauan kami sampai ke bawah. Kami butuh juga informasi dari masyarakat. Itulah harapan masyarakat itu supaya pengaduan itu lebih Bisa langsung. Respon. Ya, siap. karena setiap ada keluhan pasti mereka tuh demonya di sini. Sini ya, Pak. Di dewan gitu. Dan kami secara tidak langsung juga akan ikut mengawasi. Nah, untuk tadi yang disampaikan tadi, bagaimana meminimalisir ya. Iya, iya. Jangan sampai terjadi tadi. Betul yang disampaikan Pak Ketua tadi. Nah, kita kalau dulu kan soalnya tes TPA ini kan dibuat di sekolah masing-masing. Nah, kalau sekarang ini kita minta Dinas Pendidikan yang membuat soal, pihak sekolah hanya menerima, dalam arti hanya pelaksanaan tesnya saja. Ya, CAT lah Pak. Hati lah, hasilnya seperti itu. Artinya, misalnya anak bapak sekolah di SMA 1, duduknya sebelahan dengan anak Pak David, belum tentu dia dapat soal yang sama. Sama, ya kita Karena dia diacak. kita bikin acak Diacak. soalnya. Dan dari sisi itu, dari sisi kan kadang-kadang walaupun dia soalnya diacak dibuat oleh Dignas, tapi kalau pengumumannya tidak serentak, itu juga kan akan persoalan. Nah, kita minta kemarin itu supaya pengumuman itu dibuat serentak, Iya. ya. Jadi tidak ada lagi pengumuman itu orang harus ngetik Pak. Betul. Ngetik dulu, masukkan nomor baru bisa ngeliat lulus apa tidak. Tapi itu yang lulus langsung diumumkan di aplikasi. Seret, ini yang lulus dan ditempelkan di masing-masing satuan pendidikan. Jadi nggak boleh lagi ngetik dulu. Jadi siapa yang nggak lulus, siapa yang lulus nggak tahu. Karena kemarin itu kita sebenarnya sangat berharap itu seperti di Yogyakarta. Yogyakarta Anaknya atas orang tuanya bisa monitor bisa monitor ya. berapa nilai anaknya sekarang gitu kan. Nah, gitu kira-kira. Jadi dengar pendapat kemarin terus sudah termasuk evaluasi. Betul, benar. Sudah, karena yang kita libatkan kan tidak Dinas Pendidikan saja. Dari Biro Hukum yang membuat Dikbudnus ini, kemudian Ombudsman juga kita libatkan, Capil, Dinas Sosial. Nah, kenapa Dinas Sosial kita libatkan? Di sini juga terjadi manipulasi. Betul. Loh. Iya. Manipulasinya apa? Mereka memainkan desil. Iya, ini. Desil 1 sampai desil 5, 6 sampai ke 8, mereka sampai 10, mereka mainkan seperti itu. Yang mestinya mereka tidak buka di jalur aklamasi, mereka dipaksakan melalui jalur aklamasi. Nah, kemudian jalur mutasi pun kita sudah menekankan. Mutasi ini ada khususnya untuk TNI, Polri, kemudian lembaga yudikatif, termasuk juga adalah perusahaan BUMD dan BUMN. Jadi dari bakat tentuan pekerjaan orang tua. Betul. Nah, yang jadi masalah ini jangan lagi sampai terjadi anaknya dititipkan dengan luaknya, dengan omnya yang notabene sebenarnya tadi manipulasi data tadi. Nah, kalau kita mau jujur saja, tahun kemarin itu banyak terjadi yang bikin kita keributan. Dan yang pasti kalau mau sempurna kita belum bisa menuju sempurna. Tapi insya Allah ke depan kami berusaha di 2027 nanti kita sudah menganut sistem aplikasi yang bekerja sama dengan minimal Play Store. Jadi setiap tidak ada lagi istilah face to face. Jadi seluruh siswa, orang tua pendaftaran hanya melalui aplikasi. Kita inginnya seperti itu. Jadi yang menentukan semua aplikasi provider yang menentukan. Kira-kira rencana itu optimis nggak? Optimis, karena kemarin kami sudah belajar ke DIY dan kemungkinan juga nanti kami akan belajar juga ke Jawa Tengah, yang utama sekali Jawa Tengah sudah melaksanakan dan berjalan dengan yang bagus. Dan setelah kami cek ternyata dananya tidak besar. Dananya tidak besar, dana yang besar. Ya betul, hanya menggunakan aplikasi. Dana yang besar itu karena kita memang menyewa ahli-ahli cyber, jangan sampai aplikasi ini disalahgunakan ataupun dihacker oleh orang-orang yang tidak tahu jawab. Apa jaminan dari DPRD Sulsel bahwa pelaksanaan SPMB 2026 ini dapat berjalan lebih transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan bersama? Oke. Kalau jamin 100% kan yang namanya manusia kita nggak bisa jamin Pak. Tapi langkah-langkah yang kita buat itu berarti sudah menunjukkan bahwa kita ingin perubahan, kita ingin perbaikan. Misalnya dengan RDP, dengan mengumpulkan seluruh stakeholder terkait, ya kan bukan cuma kita ya. Ada ombudsman, ada dukcapil yang terkait, ada dinas sosial. Misalnya, Biro Afirmasi itu kan sangat terkait dengan dinas sosial.
jalur zonasi sangat terkait dengan hidup canggih, Pak. Tidak bisa kita dengan kita tidak. Kemudian keinginan kita bersama ya. Jadi dengar pendapat itu sudah pas Bapak bagi semua hal ini OPD yang terkait dinas pendidikan, dinas sosial, dan sosial. Dan tidak izin Pak Ketua, tidak stop di situ saja, di sini saja. Kalau memang nanti di tengah jalan kami melihat ada lagi istilahnya yang menguatkan, pasti akan kami undang lagi. Nah intinya begini ya Adinda, pengawas RPPR ini kan lembaga pengawas jalannya pemerintahan, karena kami sesuai dengan tupoksi kami adalah dinas pendidikan, pasti kami ikut serta untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan yang memang kalau menurut kami tidak sesuai, pasti akan kami permasalahkan. Kemudian kedua, kenapa kami melibatkan ombudsman? Ombudsman ini kan salah satu lembaga negara yang memang mengawasi juga kan. Dan yang terakhir, ombudsman, komisi 5, kalau dia nanti ditemukan persoalan kan baru inspektorat, inspektorat dan seterusnya kan. Kalau ada kesalahan-kesalahan secara pemerintahan, aktif kan yang akan bekerja. Nah, bantuan pengawasan masyarakat ini yang memang kita inginkan. Dan satu kata kunci kemarin kami sampaikan bahwa tidak memandang siapa. Kalau memang nggak bisa. Tapi jangan ada yang bisa, ada yang tidak. Ini akan membuat masalah. Jadi walaupun ketua komisi 5, ketua DPR, Kapolda, Kejari segala macam, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Selesai urusan. Seperti di tempat lain, Pak. Dan yang terakhir, supaya ini tidak terjadi polemik, jangan melibatkan satuan pendidikan. Yang bekerja siapa? Aplikasi. Kalau aplikasi kita bisa lihat Memantau data elektroniknya kan, siapa yang masuk, siapa yang ini, ada yang merubah ketahuan jam berapa, username-nya siapa. Tapi kalau manual kan nggak bisa kita pantau itu, Pak. Makanya kita minta dia satu aplikasi yang memang dipegang oleh orang lain dan tidak ada tanya jawab. Yang tanya jawabnya cuma berdasarkan aplikasi. Kalau kata aplikasi bisa dia masuk, kata aplikasi nggak bisa lah, Pak. Jadi kita tidak ada lain-lain gitu loh. Tapi kalau dia masih pakai manual, dilaksanakan oleh satuan pendidikan, ini agak buat masalah. Terakhir mungkin ada pesan-pesan lain. Ya, tapi silakan kalau bisa. Ini penambahan saja. Yang tamat SMP. Jangan hanya patokan itu hanya ingin ke sekolahnya melanjut ke sekolah SMA atau menengah atas saja. Kita kan punya SMK juga kejuruan. Nah, SMK ini kan satu sekolah yang memang kita tujukan untuk meningkatkan keterampilan dan siap pakai. Karena ada sekolah SMK ini kan 60-70% kan sifatnya keterampilan. Nah, kita berharap jadi. Kenapa ini saya bilang seperti ini? Karena sering terjadi SMK malah nggak ada peminat. Agak sepi. Bukan agak sepi. Nah, kita pingin pengertian orang tua juga. Kalau memang mengarahkan anaknya untuk menjadi tenaga yang siap pakai, ya tolong ya akan anaknya ke sekolah SMK. Kita juga ingin seperti itu. Itu saya yang ditambah aja. Karena gini juga Pak David, karena anggapan orang tua ini kan kalau masuk SMK itu nanti dia sulit untuk kuliah. Padahal kan sama saja. Kuliah ini kan sama aja, mereka bisa masuk teknik, bisa masuk kedokteran, bisa masuk ekonomi, betul. Ini ada masalah. Jadi paradigma ini yang masih roba. Dan terakhir mungkin kami sudah minta Diknas, Ombudsman juga sudah minta ini disosialisasikan secara maksimal. Jadi kami tidak akan mau menandatangani nota kesepakatan atau SPMB aman dan seterusnya itu kalau ini sosialisasi kepada paling tidak ke sekolah-sekolah SMP, Pak. Ini salah satu langkah kan? Ya, ini salah satu langkah. Jadi saya mau lagi apa yang disampaikan Pak David, bahwa lulusan SMP itu tidak mesti harus ke SMA. Betul. Banyak sekolah-sekolah lain, termasuklah sekolah kejuruan. Ini kebetulan saya kemarin ada wawancara di SMK Negeri 2 Palembang, perkuat link and match dan literasi ekonomi hadapi disrupsi industri. Jadi mereka ini membuat satu link gitu kan ke perbankan, ke pihak pabrikan, dan juga ada perversi motor biasa ke motor listrik. Sudah ya ini makanya tadi saya bilang tadi 60-70% yang sekolah di SMK itu adalah sifatnya keterampilan tuh.
Berarti secara tidak langsung tamatan SMK itu ada tenaga siap pakai. Nah sekarang kan banyak usaha, kan? Coba dilihat saja. Perusahaan-perusahaan besar sekarang multinasional, rata-rata kan mereka yang buka kan untuk penerimaan jalur SMK, bukan jalur SMA. Bukan mendiadakan ini saya maksudkan kenapa? Jangan sampai kita lumpuhin, sampaikan Pak Ketua tadi. Nah kita berharap juga masyarakat juga merubah cara pandang, pola pikir cara pandang bahwa anak tidak mesti di SMA. Kalau mau kuliah juga bisa dari SMK. Kenapa ini belajar kita dari prodi-prodi yang lalu? Ujungnya apa? Daripada anak tidak sekolah, ujungnya dipaksakan masuk SMK. Nah kasihannya itu bukan dari dasar dari awal. Saya cukup. Ya, Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan gambaran utuh sekaligus menjadi bahan refleksi bersama dalam mendorong perbaikan sistem ke depan. Untuk versi berita dapat saudara akses di media online aspirasimediarakyat.com dengan judul SPMB 2026 disorot. DPRD Sumsel bongkar celah manipulasi data dan sistem. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Sampai jumpa. See you again.